Kita menyaksikan, bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh saudara Anies Rashid Baswedan. Mungkin ini layar KPU nanti di sini nih. Jadi apa namanya tuh Polska situation room itu. Lalu orang mulai kalkulasi itu, dia lihat tol pertama, cengtrengan pertama, Ganjar, stop. Prabowo, stop. Anies. Saya bayangin nanti di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Amin. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Amin. Hasil survei LSI, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi, Prabowo kedua, lalu disusul Ganjar dan AHY. Dikutip dari tribunjogja.com, Jakarta, hasil survei elektabilitas calon presiden yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada periode Februari 2023 ini menempatkan Anies Baswedan di posisi teratas. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungguli Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono yang masing-masing menempati urutan kedua, ketiga, dan keempat. Dikutip dari kompas.com, Anies Baswedan menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 22,3%. Lalu di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan meraih 16,4%. Sementara di posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Ganjar Pranowo dan AHY yang masing-masing meraih 12,8%. Sedangkan peringkat kelima dihuni oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 6,6%. Di posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati oleh Puan Maharani dengan meraih 3,1%, Erick Thohir dengan 1,7%, Airlangga Hartarto dengan 1,7%, Sandiaga Uno dengan 1,4%, serta Andika Perkasa dengan 0,1%. Sementara dalam survei elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres dengan simulasi 4 paslon, pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono menempati urutan pertama dengan meraih 30,8%. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir dengan meraih 19,4%. Peringkat ketiga diisi oleh paslon Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar dengan capaian elektoral 16,1% dan Puan Maharani Andika Perkasa dengan 11,2%. Kemudian dengan simulasi 3 paslon, Anies AHY kembali menduduki peringkat pertama dengan elektabilitas 36,9%, disusul Prabowo Puan di angka 28,3%, serta Ganjar Erick yang mendapatkan perolehan elektoral 14,4%. Sedangkan simulasi 2 paslon, Anies AHY mendapatkan elektabilitas 40,8%, sedangkan Prabowo Puan di angka 31,5%. Diketahui survei berlangsung 11 sampai 23 Februari 2023 dan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai melalui tatap muka langsung. Responden dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling dari 120 kelurahan yang tersebar di 38 provinsi di tanah air. Jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,38%.